Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengatur titik-titik pada daftar isi ini. Karena biasanya kalau kita menggunakan spasi, menggunakan titik biasanya untuk titik berikutnya tidak akan bisa sejajar. Saya akan contohkan. Nah, untuk selanjutnya biasanya ketika kita beri tanda titik, maka barisannya tidak akan lurus sejajar. Jadi dalam video ini saya akan memberitahu bagaimana cara agar supaya titik-titik ini bisa lurus, sehingga nanti daftar isi untuk pembuatan makalah teman-teman bisa menjadi sedikit lebih rapi. Baik, langsung saja. Pertama, sebelum kita mengedit semuanya, kita atur dulu kertasnya. Kita tentukan kertas apa yang akan kita pakai. Saya akan menggunakan A4. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk daftar isinya kita beri bold. Kemudian kita center. Nah, seperti ini. Nampaknya ada yang terbawa. Oke, cukup. Nah, supaya tulisan titik-titik ini menjadi sama rata, kita hapus dulu titik-titiknya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan pada underline ini, kita akan mengklik pada bagian segitiga yang menuju ke bawah di sebelah kanan dari simbol underline. Kita klik, kemudian kita pilih titik-titik yang ini. Nah, kemudian teman-teman jangan menggunakan spasi untuk menambahkan titik-titiknya, tapi teman-teman harus menggunakan tombol tab yang ada pada keyboard, tepatnya di atas tombol caps lock. Nah, seperti ini. Maka dengan begini I ini akan beraturan, dia melakukan spasi sekitar 2 cm. Nah, ketika kita klik tab dia turun ke bawah, itu berarti kita sudah kelebihan. Kita tinggal hapus satu kali tabnya, maka dia akan kembali ke posisinya semula. Saya akan lakukan hal yang sama untuk pada barisan yang kedua. Kita klik underline-nya, kemudian kita pilih dotted underline. Kita klik, kemudian kita klik tab. Nah, seperti ini, maka semuanya akan bisa menjadi lurus. Nah, ketika nanti semuanya sudah kita beri titik-titik dengan mode tabulasi ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengatur A, B, C, dan E ini supaya dia bisa lurus sejajar. Saya akan hapus ini dulu. Saya akan coba atur. Kita selesaikan dulu sampai D. Nah, selain dengan tabulasi bisa lebih cepat, juga ternyata hasilnya bisa lebih rapi dengan bantuan underline tentunya. Nah, kemudian untuk pada bagian A, B, C, D ini biasanya dia berada di bawah, maksudnya ada menjorok sekitar 5 atau 7 ketukan spasi ke arah kanan. Jadi kita bisa menambahkannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti tepatnya ada di sini. Kita bisa lakukan hal yang sama. Tidak apa-apa jika ini turun ke bawah, kita hanya tinggal menghapusnya sekali, maka dia akan rapi dengan sendirinya. Oke, sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya biarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Kemudian, jika di bawah A ini ada poin 1 atau poin I kecil, maka ketukannya sekitar ada 5.
Maaf, saya salah. Kita taruh di sini, kita enter. Nah, ketukannya yaitu sekitar 5. Pertama kita masukkan 7 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita masukkan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti ini untuk angka 1. Misalkan di sini latar belakang tentang maaf, kita masukkan misalkan latar belakang pembuat profil, pembuat makalah, maksudnya profil pembuat makalah. Ini hanya contoh saja. Kita masukkan lagi, kita masukkan tabnya. Nah, seperti ini. Kalaupun ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia. Begitu juga dengan seterusnya. Oh, nampaknya ada yang kelewat. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, dari sini kita mulai. Misalkan kita buat dengan latar belakang pembuat makalah. Tapi bagaimana jika misalkan ada lagi? Tentu saja harus sekitar 5 ketukan di sebelah dari nomor 2 ini ya. Kalau teman-teman memang pengen membuat bagiannya dipecah-pecah menjadi berbagai macam bagian, seperti ini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang kita masukkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita masukkan A. Kita hapus underline-nya. Misalkan nama. Nah, baru nanti jadi setiap ada bagian untuk misalkan nomor 1 dan nomor 2 ini bagian dari latar belakang, maka dia berada sejajar dari angka yang ada, huruf yang ada di huruf pertama. Kemudian jika ada bagian lagi dari nomor 2 ini, maka dia terus ke bawah, berada di bawah dari huruf pertama yang ada di nomor 2. Begitu juga seterusnya. Jika masih ada bagian, terus kita tambahin lagi. Kecuali pada bagian B, dia bagian dari huruf A yang pertama, maka dia akan sejajar dengan bagian B. Ketika bagian B dia diberi dengan bagian yang lebih kecil, maka hal ini pun akan berlaku pada bagian B dan seterusnya. Seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh pembuatan daftar isi, di mana teman-teman bisa memberikan supaya teks ini bisa lurus titik-titiknya, kita menggunakan mode underline dan menggunakan tabulasi. Untuk pemberian halamannya, kita double klik pada bagian bawah, klik page number, kemudian pilih bottom. Nah, ini dia, kita beri pada bagian tengah, kemudian bisa dihapus dan kita masukkan I. Nah, sesuai dengan halamannya, daftar isi berada pada halaman I2. Baik, itu saja video dari saya.
untuk bagaimana cara membuat agar titik-titik ini bisa lurus sampai ke bawah. Untuk berikutnya mungkin kita akan melakukan berbagai macam percobaan dengan Microsoft Word. Cukup itu saja dari saya untuk sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.